Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revita Eka Putri akan mempresentasikan materi saya tentang strong and weak syllable. Jadi strong and weak. What do you mean by strong and weak? In the present context, we are using these terms to refer to phonetic characteristic of syllable. When we compare weak syllable containing vowel with strong syllable, we find the vowel in a weak syllable tends to be shorter, of lower intensity and different in quality. Example: father, father. The second syllable is weak and shorter than the first, less long, and has a vowel that cannot occur in strong syllable. In a word like battle, the weak second syllable contains no vowel at all, but consists entirely of the consonant. We call this a syllabic consonant. Nah, jadi strong and weak itu kuat dan lemah. Jadi apa yang kita maksud dengan kuat dan lemah? Nah, jadi kita itu menggunakan istilah-istilah yang merujuk pada fonetik karakteristik suku kata. Ketika kita membandingkan suku kata yang lemah mengandung vokal dengan suku kata yang kuat, kita menemukan vokal di suku kata yang lemah cenderung lebih pendek gitu, intensitasnya lebih rendah dan berbeda dalam kualitas. Contohnya itu yang tadi ayah itu father. Nah, yang kedua suku kata lemah dan lebih pendek dari yang pertama, terus kurang keras dan memiliki vokal yang tidak dapat muncul dalam suku kata yang kuat. Terus contoh yang kedua itu ada botol, bottle. Nah, jadi suku kata kedua yang lemah tidak mengandung vokal sama sekali, tetapi seluruhnya terdiri dari konsonan satu. Terus itu disebut dengan konsonan suku kata. Lanjut, the vowel schwa. First, we need to know schwa, a natural middle vowel, occurs in unstressed syllable. The most frequently occurring vowel in English is a, which is always associated with weak syllable, but not all weak syllable contain a. Learner of English need to learn where a is appropriate and where it is not. Let us look at some people. Jadi yang schwa ini tuh kayak vokal schwa itu kita perlu tahu schwa itu dia berada di tengah netral vokal, terjadi tanpa tekanan suku kata. Jadi paling sering muncul itu dalam bahasa Inggris suku kata yang lemah. Di bahasa Inggris tuh pada suku kata yang lemah. Jadi nggak semua suku kata yang lemah itu bahasa Inggris gitu, perlu dipelajari lagi. Terus contohnya spell with a strong pronunciation word have a. Contohnya ini dieja dengan a, pengucapannya kuat, memiliki bunyi terus contohnya itu attend, terus Byrex. Nah, lanjut, spell with r, strong pronunciation word have terus yang kedua contohnya petikila. Jadi tulisannya partikular, yang dibaca itu yang tulisan sampingnya petikila. Terus monarchy. Lanjut yang ketitik 3, adjective ending spell 8, strong pronunciation would have terus jadi dibacanya itu intimate, desolate. Nah, lanjut yang 4, spell with o, strong pronunciation would have o. Jadi yang keempat contohnya tomorrow, carrot. Lanjut yang kelima, spell with or strong pronunciation would have oi. Terus yang kelima itu forget. Lanjut
opportunity, opportunity. Lanjut yang keenam, spell with a strong pronunciation will have a. Itu contohnya yang keenam, settlement, postman. Lanjut yang ketujuh, yang ketujuh contohnya itu ada perhaps, perhaps sama Superman. Lanjut yang terakhir itu autumn dan sama halibut. Halibut. Oke, kita lanjut. Close front and close back vowel. Two other vowels are commonly found in weak syllable. One close front in the general region of E and I, and the other close back round in the general region of U and U. In strong syllable, it is comparatively easy to distinguish I from I, U, and U, but in weak syllable, the difference is not so clear. For example, although it is easy enough to decide which vowel one hears in bit and bit, it is much less easy to decide which vowel one hears in the second syllable of words such as easy or busy. Nah, jadi yang ini tuh close front and close back vowel itu tuh dua vokal yang biasanya ditemukan dalam suku kata yang lemah. Jadi satu depan di wilayah umum I dan I, dan yang lainnya di dekat belakang, dia dibulatkan yang U dan Jadi dalam suku kata yang kuat itu adalah relatif mudah untuk membedakan I dan I dan U dan U. Tetapi lemah suku katanya perbedaannya itu nggak begitu jelas gitu. Misalnya memutuskan vokal mana yang didengar dalam beat and beat gitu. Terus memutuskan vokal mana yang didengar di detik suku kata seperti easy dan busy gitu. Lanjut, kita yang selanjutnya. In most cases of weak syllable containing a close front unround vowel, we can assign the vowel to the hyponym, as in the first syllable of resist, inane, enough. Terus the middle syllable of incident. Terus orchestra, artichoke, and the final syllable of swimming, liquid optic. It can be seen that this vowel is most often represented in spelling by the letter E and A. Weak syllable with close background vowel are not so commonly found. We find you most frequently in the words you, to, into, do, to, and woo. Nah, jadi yang ini dalam kebanyakan kasus suku kata lemah itu mengandung dekat vokal tidak bulat. Kita dapat melakukan contohnya nih, suku kata yang pertama yang paling contohnya itu yang resist, terus inane, enough gitu. Terus itu suku kata yang di depan gitu. Terus kita lanjut, suku kata yang di tengah itu ada incident, orchestra, sama artichoke. Nah, itu yang berada di tengah. Dan yang terakhir itu suku kata yang ada di terakhir gitu. Itu contohnya swimming, liquid optic. Nah, terus dapat kita lihat nih, vokal yang paling sering diwakili dalam ejaan huruf I dan E itu suku kata lemah dengan vokal bulat dengan vokal bulat dekat belakang. Itu nggak begitu umum, tapi paling sering menemukan dalam kata you, to, into, do, to, and woo. Nah, kita lanjut syllabic consonant. Syllabic one, the most noticeable example of the English syllabic consonant.
thought it would be wrong to expect to find it at all accent. Example are. Jadi konsonan suku kata itu contohnya paling mencolok dari suku kata bahasa Inggris konsonan, meskipun akan salah satunya tidak menemukan secara keseluruhan aksennya. Contohnya itu nih, ntar kita gedein. With alveolar consonant preceding. Itu tuh dengan konsonan alveolar sebelumnya gitu. Contohnya kettle, terus battle, wrestle, muddle. Nah, terus yang I.2 with non-alveolar consonant preceding. Contohnya couple, struggle, trouble, knuckle. Nah, lanjut. Such words usually lose their final letter A when a suffix beginning with a vowel is attacked, but the I usually remains syllabic. Thus, ini contohnya itu battle, battling gitu, muddle, muddling, struggle, struggling. Lanjut, yang terakhir itu ada syllable and, the most frequently found and the most important. The most important. Jadi ini a, before, and, tonight, canary. Terus yang T and D followed by an, eaten. There is no N after E or T sullen. Terus Christian, pigeon. Nah, another word happening ribbon, or with en, jadi happening ribbon. Syllable M or example words uppermost, chicken, broken. N or en could be substituted for Yang terakhir syllable R. Chlorotic is very common. Jadi non-syllabic R acceptable history wandering. Er is acceptable battering, flattery. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.